Saudara, program vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah dimulai dengan pemberian vaksin virus COVID-19 pertama kepada Presiden Joko Widodo pada Januari lalu. Proses vaksinasi perdana dan seterusnya ini dijalankan sesuai dengan syarat-syarat medis dan standar Badan Kesehatan Dunia WHO. Litbang Kompas melakukan jajak pendapat pada Desember lalu untuk melihat seberapa besar minat masyarakat untuk divaksinasi. Untuk warga yang status sosial ekonominya termasuk kalangan atas, 50% menjawab ingin segera divaksinasi. Sementara yang ingin tetapi tidak saat ini ada 6,3% responden. Yang ragu-ragu mencapai 31,3%. Sedangkan yang menjawab tidak berminat dan sangat tidak berminat ada 12,4%. Sementara untuk warga kalangan menengah, 36,9% responden menjawab ingin secepatnya divaksinasi. Yang menjawab ingin divaksinasi tetapi tidak sekarang ada 20,7%. Jumlah responden yang menjawab ragu-ragu ada 24,9% dan kalangan menengah yang kurang berminat dan sangat tidak berminat ada 17,5% responden. Sedangkan kalangan bawah yang ingin secepatnya divaksinasi ada 36%. Yang menjawab ingin, maksud saya 38%. Yang menjawab ingin tapi tidak sekarang ada 16,6%. Ragu-ragu sebanyak 20,9%, sementara yang menjawab kurang berminat dan sangat tidak berminat mencapai 24,5% responden. Vaksinasi adalah salah satu cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tanah air. Bagaimana pemerintah memastikan program vaksinasi ini menjangkau seluruh masyarakat Indonesia? Kami akan membahasnya usai tayangan yang ini. Setelah memulai vaksinasi COVID-19 tahap pertama dengan sasaran utama petugas kesehatan, kini pemerintah masuk ke tahap berikutnya. Tahap kedua vaksinasi sudah dimulai 17 Februari lalu dengan 5 kelompok penerima terbanyak, yaitu warga lansia, pendidik, pedagang pasar, pelayan publik, serta pegawai pemerintah. Presiden Joko Widodo berharap proses vaksinasi terus berlanjut sehingga jumlah masyarakat yang disuntik vaksin meningkat drastis setiap hari. Kita harapkan para pekerja publik, pelayan publik, baik itu aparat keamanan, para pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mal, semuanya akan divaksinasi. Dan ini akan berjalan setelah di Provinsi DKI Jakarta akan berjalan di provinsi-provinsi yang lain. Sehingga kita harapkan nanti jumlah yang divaksin setiap hari akan naik secara drastis. Pemerintah terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya vaksinasi untuk memberikan kekebalan tubuh dari COVID-19. Namun belum seluruh warga yang memahaminya. Di sejumlah pasar tradisional di Jakarta misalnya, ada pedagang yang mau divaksin, namun ada pula yang masih menolak. Ya kita pikir kan orang besar aja kayak dokter, tenaga medis sudah pada divaksin ya, presiden kita semua. Jadi saya pikir kita kan juga harus keluar tiap hari berbisnis. Jadi saya pikir lebih cepat, lebih baik. Jadi kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan mudah-mudahan perekonomian semua akan semakin lancar. Saya merasa sehat aja. Terkait warga yang layak divaksin namun menolak, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan ada sanksi denda dan penghentian pemberian bansos. Yang menolak sesuai dengan ketentuan peraturan dari Perda, ya, sanksi diberikan sanksi denda sebesar 5 juta maksimal ya. Dan yang kedua, Pak Presiden menambahkan bagi yang menolak tidak akan diberikan bansos. Jadi kalau menolak dapat 2, tidak dikasih bansos, didenda.
Sementara juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut sanksi bagi penolak vaksin jadi opsi terakhir. Pemerintah lebih mengutamakan upaya persuasif untuk mengajak warga ikut vaksinasi. Namun perlu diingat bahwa peraturan ini adalah opsi terakhir jika langkah persuasif tidak efektif dan menghambat secara signifikan rencana operasional vaksinasi yang mengancam pembentukan kekebalan komunitas. Ingat bahwa setiap detik, menit, dan waktu yang ada sangat strategis dalam pengendalian COVID-19 dan mampu menyelamatkan jiwa manusia di Indonesia. Maka dari itu, kami melihat bahwa masyarakat sementara ini masih patuh dan mendukung program vaksinasi. Dalam jajak pendapat Litbang Kompas 1 hingga 6 Desember 2020 terlihat, mayoritas responden ingin divaksin COVID-19. 50% responden dari status sosial ekonomi atas ingin secepatnya divaksin dan hanya 3,0% yang sangat tidak berminat. 36,9% responden dari status sosial ekonomi menengah ingin secepatnya divaksin dan hanya 5,1% responden yang sangat tidak berminat. Sementara 38% responden dari status sosial ekonomi bawah ingin secepatnya divaksin dan hanya 6,8% responden yang sangat tidak berminat. Vaksinasi massal diterapkan pemerintah agar terbentuk kekebalan komunal. Namun, vaksinasi massal harus tetap diikuti kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam vaksinasi COVID-19 sejauh ini? Efektifkah upaya pemberian sanksi bagi para penolak vaksinasi? Kita bahas nanti bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Dhani Amrul Ihdan. Saat ini yang sudah hadir bersama kami ada Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Hermawan Saputra. Selamat malam Pak Hermawan. Selamat malam Mbak Sofi. Ada pula peneliti Litbang Kompas Eren Masyukrila. Selamat malam Bung Eren. Malam Sofi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Tampaknya kami sudah terhubung dengan Bung Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Bung Dhani, selamat malam. Selamat malam Mbak. Akhirnya ada juga nih orangnya. Bentar, Bung Dhani, Pak Hermawan, saya mau ke Bung Eren lebih dulu yang punya gawe nih di Litbang Kompas. Jadi Bung Eren, boleh secara umum digambarkan kepada kami, gambaran secara umum ya, seperti apa sih hasil jajak pendapat Litbang Kompas soal kesediaan masyarakat untuk divaksinasi COVID-19? Ya Sofi, secara garis besar memang seperti yang sudah kita lihat tadi bersama, bahwasannya memang dari seluruh kelompok masyarakat itu kan sudah sebetulnya sudah pingin sekali untuk divaksinasi gitu loh. Dengan kondisi yang semakin seperti ini, mereka melihat pertambahan kasus, kemudian kondisi lainnya seperti perekonomian, pekerjaan dan lain itu juga turut mempengaruhi, sedikit banyak turut mempengaruhi. Dan di sisi lain juga kita harus melihat bahwasannya upaya pemerintah untuk meyakinkan masyarakat untuk menerima vaksinasi ini juga telah melalui proses yang sangat panjang dan tidak mudah sebetulnya gitu loh. Di survei kami setelah jajak pendapat itu kita juga melakukan survei nasional di 2.000 responden di 34 provinsi yang baru selesai di Januari kemarin ini. Itu kan kita juga bisa melihat bahwasannya pada awal wacana ini digulirkan itu hanya sekitar mungkin 40% kalangan masyarakat yang bisa menerima vaksinasi dan bersedia untuk divaksin gitu ya. Kemudian muncul polemik-polemik vaksin itu harus berbayar. Kemudian secara tegas pemerintah di tengah bulan Desember 2020 lalu Presiden mengatakan bahwasanya vaksin ini gratis. Nah, ketika muncul pernyataan tersebut, kelompok-kelompok penerima ini pun kembali bertambah menjadi lebih dari separuh. Dan sampai pada akhirnya vaksin itu harus halal, harus aman dan lain-lain itu sampai Presiden harus melakukan seremoni disuntik langsung. Kemudian vaksin itu diyakinkan akan dikembangkan sendiri oleh Bio Farma oleh negara kita sendiri. Itu
turut meyakinkan sehingga kelompok untuk penerima bersedia divaksin ini pun bertambah, jumlahnya menjadi hampir 3/4 dari responden kami gitu. Jadi sisanya ada sekitar 1/4 lagi atau 25%-an responden yang masih bisa dikatakan menolak terhadap program vaksinasi ini gitu. Yang saya tarik dari pernyataan Anda adalah bahwa sekecil apapun komunikasi publik dan komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak pada penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi begitu ya. Tapi Bung Eren begini, yang ingin saya garis bawahi lagi, ini survei ini dilakukan kapan sampai dengan kapan? Akhir bulan Desember sampai dengan 9 Januari kemarin baru selesai. Oke, jadi pada waktu itu survei ini dilakukan sebelum suntikan vaksinasi yang pertama kepada Presiden dilakukan ya? Betul. Bolehkah kalau kemudian begini, tadi kan ada di berita pengantar ada masyarakat yang bilang bahwa loh Pak Presiden saja sudah disuntik, beberapa dokter juga sudah kita lihat sudah disuntik, kenapa kita tidak, intinya seperti itu. Apakah menurut Anda setelah tanggal 13 Januari kemarin vaksinasi dilakukan dan sudah ada beberapa tokoh-tokoh penting yang pamer begitu di vaksinasi. Menurut Anda kalau nanti sebentar lagi Litbang Kompas akan mengadakan survei lagi yang sama, apakah angkanya bisa jadi berubah? Mungkin kesediaan masyarakat untuk menerima vaksin itu akan bisa jadi bertambah ya, karena kan tidak hanya di pemerintah pusat. Setelah vaksinasi itu didistribusikan juga kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui para gubernurnya, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah terkait pun itu juga diajak untuk melakukan bersedia untuk disuntik gitu kan, untuk sama-sama dilihat oleh masyarakat. Dan ini menurut saya satu langkah yang bisa sangat signifikan untuk mempengaruhi keyakinan masyarakat tadi untuk bisa menerima vaksinasi. Oke, saya beralih ke Bung Dhani. Bung Dhani, ini satu hal yang apa yang dilakukan oleh Kompas ini, di Litbang Kompas, survei ini hendaklah dianggap sebagai sebuah warning begitu ya. Karena memang dilakukan sebelum mulai vaksinasi, pada saat itu ada sekitar 24-25% masyarakat yang masih ragu cenderung menolak. Nah, kita tentu berharap setelah ada contoh dari Pak Presiden, dari para pejabat negara, dari dokter-dokter begitu, masyarakat bisa jadi semakin banyak yang berubah pikiran. Namun, meskipun begitu, sampai dengan saat ini masih saja ada yang menolak. Kira-kira kalau dari pemerintah, apa langkah-langkah untuk memastikan bisa sebanyak-banyak mungkin masyarakat mau divaksinasi? Karena herd immunity tidak akan terjadi tanpa masyarakat mau divaksinasi begitu. Ya, pertama, Mas Eren, kami terima kasih ya Mas Eren sama pemerintah atas survei yang dilakukan oleh teman-teman di Kompas. Itu memberikan cakrawala yang gambaran yang luar biasa ya bagi pemerintah untuk membuat suatu positioning di dalam pemetaan pasar, terutama dalam hal ini pemetaan di dalam persepsi publik dalam hal penerimaan vaksin. Itu bagus survei itu. Tapi kan yang kedua kita juga melihat survei itu kan juga meningkat ya, dari masa ke masa meningkat, dan kepercayaan publik terhadap program vaksinasi juga meningkat. Sekarang sudah di atas 50%, rata-rata sudah bagus tingkat kepercayaan pasarnya. Nah sekarang pemerintah fokus dulu nih melakukan edukasi, melakukan strategi persuasif kepada publik dengan bahasa komunikasi yang mudah dimengerti oleh semua segmen masyarakat. Sehingga beberapa kementerian dan lembaga, Kemenkes, Kemeninfo juga menyusun sebuah paket-paket strategi komunikasi yang masif yang bisa masuk ke semua elemen masyarakat. Yang kedua juga pemerintah daerah itu juga secara masif melakukan edukasi sesuai dengan kultur, budaya masyarakat setempat, karakteristik masyarakat setempat. Kita juga tahu perbedaan geografis, demografis, pola pikir, ini juga mempengaruhi penerimaan di dalam sebuah proses vaksinasi. Nah, namun demikian, yang kita lihat juga sekarang pemetaannya adalah bagaimana pemerintah bisa bekerja dengan fokus dalam koridor agar yang 50% lebih yang percaya tadi itu bisa terdistribusi vaksinnya secara baik, secara cepat. Dengan target kepada layanan publik tadi 17 juta, itu bisa direalisasikan di bulan Maret, kemudian kepada masyarakat juga bisa, masyarakat luas juga bisa
realisasikan pada bulan Maret, April, dan seterusnya, sehingga roadmap pelaksanaan vaksinasi itu bisa berjalan on schedule. Karena yang paling penting masyarakat tunggu-tunggu sekarang ini adalah bagaimana distribusi ini bisa dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan masyarakat bisa menerima vaksin on schedule ya, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah program sosialisasi dan komunikasi publik yang dilakukan ini juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan juga komunitas-komunitas, karena kita juga tahu kita banyak sekali komunitas-komunitas, sehingga kita perlu melibatkan komunitas secara lebih aktif lagi dengan menyajikan data-data. Kalau beberapa waktu yang lalu orang ini tidak yakin karena Sinovac, wah ini vaksin Cina dan sebagainya. Tapi kan sekarang dengan adanya efikasi yang bagus dan tidak ada dampak KIPI, kejadian ikutan fase imunisasi yang signifikan, tidak ada gejala-gejala medis yang signifikan, yang serius, semua orang baik-baik aja yang sudah divaksin, itu juga memberikan tingkat keyakinan dan persepsi publik yang cukup tinggi. Yang tadinya itu kurang yakin, sekarang yakin. Ya kan? Nah, itu yang harus kita pertahankan adalah frekuensi tingkat keyakinan publik dengan fokus kita bekerja dan melakukan edukasi beserta data-data yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan dalam koridor ilmiah. Bung Denny, begini, ini tadi kan yang obrolan saya dengan Bung Eren adalah bahwa komunikasi kebijakan atau komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah itu kan sangat berdampak pada keyakinan masyarakat. Kalau kemudian kemarin Pak Wiku sendiri kalau tidak salah yang sudah menjelaskan bahwa salah satu kelompok masyarakat yang paling didengarkan oleh warga soal vaksinasi ini kan adalah para dokter. Kenapa kemudian tidak menggunakan para dokter ini untuk kampanye sebesar-besarnya? Saya lihat di televisi dari beberapa lembaga begitu yang mengiklankan vaksinasi masih menggunakan komedian misalnya, atau masih menggunakan selebritas misalnya. Kenapa tidak fokus pada untuk spesifik vaksinasi ini untuk yang kalangan yang memang didengarkan oleh masyarakat? Ya, saya juga perlu mengoreksi, siapa yang bilang bahwa kita tidak melibatkan tenaga medis, apalagi dokter-dokter, terutama ikatan-ikatan dokter ya, asosiasi dokter, asosiasi profesi ya. Tidak, kita libatkan sejak awal. Pengurus ID kita libatkan sejak awal. Bahkan teman-teman ID bersama teman-teman dokter yang lainnya dari asosiasi, dari kolegium kedokteran, banyak kok. Bahkan sampai banyak dokter-dokter itu yang membuat lagu-lagu ya, mars untuk membangkitkan keyakinan vaksin, mengajak masyarakat, lagu-lagu yang dibungkus dalam bahasa yang sederhana sambil dia menari, berjoget, itu kan lebih memberikan informasi itu bisa membumi. Ya. Nah, itu kan karena apa? Karena keterlibatan para tenaga medis, karena peduli, maka mereka menciptakan lagu-lagu dan seterusnya. Itu kan untuk dalam rangka menarik. Tapi secara formal digandeng tidak sih para tenaga medis ini oleh pemerintah? Bukan cuma digandeng, dilibatkan, didengar masukan-masukannya. Pengurus ID, PBID, Dr. Daeng dan kawan-kawan didengar. Epidemiolog apalagi didengar. Ya. Hanya kita perlu satu orkestrasi yang lebih kuat lagi agar semua komponen ini bisa lebih banyak memberikan kontribusi. Apa sebenarnya yang jadi alasan masyarakat kok masih saja ada banyak yang tidak mau divaksinasi? Saya akan minta analisis dari Pak Hermawan sesaat lagi. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.